Yeah. Heh. Bang, ke Kemanggisan bang. Di mana, Pok? No, di Slipi. Boleh. Saya tukang delman asal Kemayoran, dapat satu muatan anak Selipi. Jalan minggir, iya bang. Ati aye kuatir, biar jalan ngegelemet asal selamat. Jangan bingung, risikonya saya tanggung. Empok cerewet, nanti udah jadi kaget. Omongan ngawur, jangan abang sok tekebur. Soalnya jiwe, ya ampun kagak bengkelnya. Maaf ya, Pok, udah bandel, paling doyan makan sambal. Iya iya bang, kuda seberang, paling demen jande kembang. Delman jalan pelan, duduk berendengan, kusir duduk di kiri. Aye di kanan. Jauh juga rumahnya, Pok. Enggak bang, deket mah di sana. Jangan bingung, risikonya saya tanggung. Empok cerewet, nanti udah jadi kaget. Omongan ngawur, jangan abang sok tekebur. Soalnya jiwe, ya ampun kagak bengkelnya. Maaf ya, Pok, udah ngadat, paling demen lihat jidat. Iya iya bang, kuda belang, abang ngadat gue kemplang. Delman jalan pelan, duduk berendengan, biar pelan, pokoknya sampai tujuan. Oh bang, Di mana, Pok? no di Slipi. Boleh. Saya tukang delman asal Kemayoran, dapat satu muatan anak Selipi. Jalan minggir, iya bang. Ati aye kuatir, biar jalan ngegelemet asal selamat. Jangan bingung, risikonya saya tanggung. Empok cerewet, nanti udah jadi kaget. Omongan ngawur, jangan abang sok tekebur. Soalnya jiwe, ya ampun kagak bengkelnya. Maaf ya, Pok, udah bandel. Selamat pagi, Sir. Selamat pagi. Bang Is, kita ngapain ini? Alhamdulillah, hari ini tanggal cantik kalau kata orang-orang banyak. 12 bulan 12 tahun 12. Dan kita semua di sini reuni akbar Forum September. Jadi Forum September ini Terdiri dari teman-teman yang pernah berproduksi di Teater September, Rumah Masa Depan, Pepesan Kosong, Prahara Angkot Batavia, Haji Imron, Prahara Batavia. dan lain-lain. Banyak sebetulnya banyak ya yang tergabung di Fokus Production. Ya, kita tunggu aja Ji. Kita tunggu undangan-undangan yang mulai berdatangan nih kalau kita lihat nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, cuaca Cuaca semoga cerah sampai sore. Betul. Jadi buat semua kita ucapin selamat Selamat datang. datang para tetamu. Silakan. Empet-empetan toteot, empet-empetan nih balon, empet-empetan, kretek-kretekan reketek, kretek-kretekan kretek, puter-puteran. Kau cari botol kosong, bawa sini tuker empetan, sendal butuh boleh juga, tuker balon bisa ketawa. Hahaha, hihihi, hahaha, 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 hihihi. Empet-empetan atau teot, empet-empetan atau teot, oh teot-teot empetan.
ada boleh juga tuker balon bisa ketawa. Hahaha, hehehe, oh oh oh, hahaha, hahaha, hehehe, sudah hahaha. Petan, petan. Layang-layang jauh tinggi melayang, adik sayang wajahmu selalu terbayang. Layang-layang melayang di langit biru, abang sayang aku rindu padamu. Layang-layang jauh tinggi di awan, taliku pegang tak ku lepaskan. Walau jauh kau di seberang, siang malam kau terbayang. Layang-layang, layang-layang yang ku sayang, walau ku jauh kau selalu tetap ku kenal. Layang-layang jauh tinggi di awan, taliku pegang tak ku lepaskan. Walau jauh kau di seberang, siang malam kau terbayang. Layang-layang terbang di langit tinggi, abang sayang semoga berjumpa lagi. Abang sayang semoga berjumpa lagi. Dah, lo bisa bahasa Inggris? Bahasa harian gua. Sombong, coba gua tanya. Coba. I want to go itu apa? Saya mau pergi. Good, good, good. I want to ru itu apa? Saya mau bobo. Elok, elok. I have a friend itu apa? Saya punya temen. Bagus, bagus, bagus. You are a crazy girl. Apa? Saya orang kaya. Pinter-pinter bodoh lo ya. Iya dong. Memang kamu anak yang pinter. Pinter-pinter cuman kebelinger. Ngejawab asal ngejeplak. Lama-lama entar gua keplak. I don't know apa artinya. Saya kagak tahu. Coba dong jawab yang betul. Artinya hoan. I don't know apa artinya. Saya nggak tahu. Aduh, masa nggak tahu? I don't know. Saya nggak tahu. Bodoh lo. Lu apa gue yang bodoh nih? Memang kamu anak yang pinter. Pinter-pinter cuman kebelinger. Ngejawab asal ngejeplak. Lame-lame entar gua keplak. I don't know apa artinya. Saya nggak tahu. Coba dong jawab yang betul. Aku orang weruh. Ah, bodoh. Gue ngadain orang seni gile nih.
Bang jangan main sodok, jangan dong main beset. Jangan dong adek gondok, abang nyetir ntar kepleset. Habisnya orang lagi mere dia masuk. Lampunya kali kontak, merah terus. Sekarang boleh masuk, lampunya udah hijau. Abang gak bisa masuk, ada truk kacang hijau. Bang jangan main kebut, pelan dong biarin kalem. Adik jangan banyak ribut, duduk aja di dalam. Wawel ah. Duh, abang Saleh masuk, lampunya lagi merah. Jangan dong main seruduk, ntar pak polisi mare. Gini, maaf pak, saya yang Saleh. Iya. Polisi maafin laki saya ya. Jande muda romannya gue laka lakunya kayak perawan aja. Gandeng sana sebentar gandeng sini, tapi sayangnya kagak ada yang jadi.
sini aja ya. Enggak abang ah, di sana aja. Di sini enak di bawah pohon. Alhamdulillah. Baiklah. Kita perlu menjelaskan sebetulnya seperti apa kita bisa bersama-sama berkumpul di sini. Kenapa hari ini? Hari ini sampai bisa akhirnya berkumpul. Padahal rencana kita kumpul ini 1 tahun yang lalu persiapan. 1 tahun yang lalu. Alhamdulillah, Ya. Bang Is, teman-teman kita nih alamatnya di kita lengkap semua. Saking Ada lengkapnya, yang punya 10 nomor HP, 1 pun nggak ada yang bisa dihubungi. nggak ada yang bisa dihubungi. HP-nya dijual. Ada yang rumahnya kita samperin, ketemu anjingnya doang. Tapi bersyukur kita bisa kumpul. Akhirnya sampai juga ya. Jadi kronologis Organisasi. gimana kita bisa Jadi sampai begini, ini? tahun lalu ceritanya kita mau bikin surprise buat sesepuh kita nih. Ya, suhu 22 September tanggal 22 September 2011. Wah, kita mendadak datang ke rumah beliau. Dan ini kejutan buat beliau dan luar biasa ketika bertemu, kangen-kangenan di situ. Ya, surprise sekali. Dan dalam pertemuan di Kuitang di rumah Bung Ali Shahab, tercetuslah. Gimana kalau kita terusin ya kangen-kangenan? Jangan cuma kita aja. Jangan cuman kita aja. Kita bikin sesuatu. Forum September. Kita kasih nama. Kita sih gayung bersambut. Ya kan? Akhirnya selepas dari rumah Bung Ali, kita rencanakan pertemuan untuk menggodok reuni akbar ini di Studio Fokus. Studio Fokus. Dan pada tanggal 1 November 2011 kita kumpul di sini. Kita Ada semua. Mak Sungkar juga. Mak Sungkar hadir. Jairin ada ya. Jairin. TK itu ya. Jadi pada tanggal 1 November 2011. 1 tahun lalu loh, Ji. 1 tahun yang lalu. 1 tahun lalu ya. Persis kita di sini. Ya, iya tanggal 1 November. Itu kan 11 Tahun bulan kemarin. 11. Iya. Kita Dan kumpul 2011. bersama. Sebetulnya tahun lalu kita mau bikin tanggal 11 bulan 11. Ya. Cuman nggak kesampaian. Dan alhamdulillah Ji ya, di situ kita godok rencana reuni akbar yang lebih besar lagi, kita bisa undang teman-teman. Tanggal 24. Tanggal 24 tahun ini. Tahun ini. Jadi 1 tahun ngegodok nih acara, luar biasa kan? 1 tahun kita ngegodok ini acara. Dan kita akhirnya menentukan tanggal 24 November ya, kita akan laksanakan reuni akbar. Tapi lagi-lagi Undur. kita perlu banyak teman-teman yang hadir, kita undur tanggal 5 Desember. Kembali tanggal 5 Desember kita intip-intip. Belum kumpul juga. Bukan belum kumpul. Ada tanggalan cantik. Ada tanggal yang cantik hari ini. Tanggal 12 Bulan 12 tahun 12. Alangkah indahnya kalau tanggal ini kita bertemu semua untuk berkangen-kangenan, melepas rindu. Dan alhamdulillah ternyata teman-teman datang semua. Kerinduan itu mudah-mudahan terobati pada hari ini, Pak Haji. Ya. Kita ucapan terima kasih yang paling utama tentu buat Bang Bewok kita. Si Bewok yang jadi Dalangnya. Sebagai tuan rumah peprakarsa Tuan rumah. acara. Jadi ketemu. Alhamdulillah. Pak Haji, seperti tema kita. Temukan kembali tujuan kita. Lihat ke depan, kejar yang masih tersisa. Nah, ada apa? Apa yang tersisa di depan sesungguhnya? Yang tahu cuman si Bewok. Bung Ali Shahab. Mau ngapain kita kemari? Yuk kita dengerin. Kita dengerin. Kita Bung. mohon Bung Ali bisa tampil ke depan. Sahabat-sahabat sekalian, hari ini betul-betul hari luar biasa yang kita nggak bisa bayar berapa juga untuk pertemuan seperti ini. Pada awalnya
Kita mulai dengan berkumpul pada hari ulang tahun saya, tahun 79 dulu. Di sana masih ada almarhum Edi Supena, almarhum S.R. dan kemudian Pak Beni datang, Rahayu Effendi datang. Lalu kita kumpul rame-rame, lalu terpikir bagaimana kalau kita bikin, bagaimana kalau kita bikin satu teater. Karena rasanya semua yang hadir adalah orang-orang yang punya kemampuan berteater. Maka kemudian kita bertanya, kalau kita bikin teater, kita namain apa tuh teater? Maka rata-rata sepakat bilang, karena ini bulan September, kita bikin aja teater September. Alhamdulillah. Setelah kita bikin gitu, maka pementasan kita yang pertama kita bikin Nyai Dasima. Waktu itu luar biasa suksesnya, kita bikin di Taman Ismail Marzuki. Kita punya dua nyai. Nyai pertama gede, Rahayu Effendi. Nyai yang kedua kecil, Yani Wulandari. Jadi kita main 2 malam dan dihadiri Ali Sadikin, Menteri Budiarjo, Pak Hugeng, Kepala Kepolisian dan sebagainya. Luar biasa suksesnya. Teater terbuka di Taman Ismail Marzuki yang harusnya muat 3.000 dimuat oleh lebih dari 4.000 orang. Itu lalu kemudian membuat kita punya self confidence, ada kepercayaan pada diri sendiri bahwa kita memang bisa. Insya Allah kita bisa. Maka setelah itu, satu hal yang luar biasa kita lakukan kembali, yaitu kita mentas di TVRI yang namanya Jin Tomang. Itu luar biasa dan sejarah, dalam sejarah TVRI belum pernah TVRI menggunakan chromaki dengan sebaik seperti itu. Di mana ada Jack John bisa terbang, lalu kemudian di atas punggungnya duduk Mat Tuyul, ya, lalu ada jin yang tinggi, Hairul. Mudah-mudahan Allah menerima. Amin. Amin, amin. Tiga-tiganya sudah almarhum. Pada saat itu muncul bintang pertama kita, Dana Kristina sebagai perawan gila, yang dimainkan dengan luar biasa. Dan Dana belum ketemu sama suaminya. Waktu itu Dana masih pacar saya. Luar biasa pada saat itu. Dan semua orang di Indonesia waktu itu, TVRI adalah the only Santa Claus in town. Jadi satu-satunya stasiun televisinya TVRI, sehingga waktu itu masih 125 juta penduduk Indonesia nonton TVRI semua. Jin Tomang ada di mana-mana, luar biasa. Sampai yang namanya Jack John, orang lupa namanya Jack John, tapi dipanggil Jin Tomang. Waktu itu luar biasa. Lalu setelah itu kita berjalan terus, kita muncul di pasar seni dan sebagainya. Berturut-turut secara reguler setiap bulan kita muncul, pada akhirnya sampai kita menjadi teater yang ditonton paling banyak di pasar seni. Belum pernah ada teater seperti itu. Kalau kita mau main jam 8 malam, jam 6 pasar seni sudah penuh. Luar biasa. Dan itu tidak tanggung-tanggung, ibu kita Kartini juga, Rahayu Effendi, ikut main di sana. Jadi ini luar biasa. Ya. Jadi kita sudah berjalan begitu rupa. Sehingga pada satu saat kita lalu kemudian merasa kita harus punya satu perusahaan. Kita nggak bisa cuma sanggar kayak gini. Maka kemudian kita membentuk
perusahaan yang namanya Sepro Karya Pratama. Dan tempatnya nggak tanggung-tanggung di daerah Menteng, Jalan Tanjung. Ya. Lalu kemudian produksi yang amat membanggakan dan sampai sekarang semua orang tahu adalah Rumah Masa Depan. Kita lihat, dengan nawaitu yang baik, dengan kerjasama yang baik, persaudaraan yang baik, pemikiran yang baik, kita ternyata bisa melakukan banyak hal. Seseorang baru bisa sukses kalau dia memang tahu tujuannya kemana. Setelah dia tahu tujuannya kemana, dia juga harus tahu mau ngapain dia di sana. Semua orang boleh mimpi, tapi mimpi cuma akan jadi angan-angan kalau kita nggak berbuat apa-apa. Tapi dengan usaha yang luar biasa. Lalu setelah kita membuat beberapa pementasan, beberapa sinetron di Sepro Karya Pratama, maka saya memberanikan diri muncul sendirian dan kemudian dibantu dengan Pak Beni ya untuk mendirikan Fokus Production. Alhamdulillah Allah menyambut niat baik kita. Maka pelan-pelan kita menabung, akhirnya dari semeter ke semeter, dan akhirnya kita punya sekarang satu studio 3 hektar. Ini semua diawali dari setiap hari dan setiap tahun saya, Pak Beni dan almarhum Edi Supena itu naik mobil Jakarta Bali. Dan berbeda dengan orang lain, dengan anak muda lain, pada saat itu saya masih muda, yang biasanya ngelantur kemana-mana, kita enggak. Sambil jalan selalu kita berpikir tentang rencana. Dan alhamdulillah kita bisa lakukan satu studio, meskipun niat dalam hati kita kepengen punya studio Hollywood, tapi paling tidak fokus studio kelingkingnya Hollywood. Bisa. Dan insya Allah sekarang setelah kita sudah bikin Fokus Production, dalam perjalanan kita dengan bantuan saudara sekalian dan sekian banyak orang, kita berbuat banyak sehingga sampai terakhir kita sudah memproduksi tidak kurang dari 50 judul dan hampir 1000 episode. Ini produk yang saya pikir cukup banyak dalam ukuran yang lama. Kalau ukuran sekarang, ukuran yang dibikin sama Bombay itu yang produksi stripping itu nggak ada apa-apanya. Tapi yang kita bikin adalah kita yakin kita bikin ini sesuatu dengan amat bertanggung jawab. Ini satu kreatif yang sebenarnya dan bukan satu kerja yang asal jadi. Ini insya Allah seperti itu. Dan mudah-mudahan di saat mendatang kita kepengen kumpul lagi, maka kita mengharapkan ada sinergi di antara kita supaya kita betul-betul bisa bangkit kembali. Insya Allah. Ya. Kita rencananya tahun 2013 kita akan bangkit untuk berproduksi kembali. Ya. Yang kedua, bahwa 2013 kita akan membangun kembali Teater September, di mana kita juga muncul lagi di dalam pementasan. Kemudian di 2013 kita akan bikin studio wisata nanti, di mana orang bisa piknik kemari, ada bermacam pertunjukan, ada lenong di sana, ada topeng di sini, ada musik di sana dan sebagainya. Tempat ini menjadi studio wisata nanti, insya Allah. Ya.
Sementara barangkali itu dari saya, ya. Saya harapkan mudah-mudahan ini menjadi kenyataan dengan dukungan Anda sekalian semua. Ya, tidak perlu kita takut apa-apa karena semuanya bisa kita lakukan asal kita mau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih, bukan kurang sopan ya. Sekarang kita yang muda duluan kita suruh ngomong. Nanggapin apa tadi yang Bung Ali bilang, maunya ente apa sih? Generasi muda mewakili yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya Ali mengucapkan terima kasih karena diundang kemari dan masih dijadikan keluarga besar dari Fokus. Kepada yang terhormat guru saya, abah saya, ya, yang membesarkan saya sampai saat ini, Bapak Ali Syahab. Mungkin saat ini aku mewakilin dari teman-teman Prahara Batavia. Di sini ada Bang Ali yang dulu main bareng ya Bang. Terus ada Neng yang cakep satu ini, banyak ya. Ini apa ya? Ini sebenarnya dream come true. Jadi jujur, totally kita semua di batin kita yang saat ini mungkin melanglang buana di luar sana, pengen pulang kampung. Karena kampung kita di sini, gitu. Ini rumah kita. Kita berangkat dari sini. Kita dari nol dari sini. Bahkan bahasanya di rumah kita yang tadinya WC duduk sampai bisa WC jongkok, itu karena ilmu dari sini, gitu. Wah, iya terbalik ya, pokoknya seperti itu. Iya. Nah, itu perubahan-perubahan yang kita alami, pelajaran-pelajaran yang kita alami dari sini. Dan aku siap anak-anak yang di luar, didikan dari Babe semua itu semua bilang, ayo dong kita bikin lagi. Kita pengen balik lagi, kita pulang kampung lagi. Dan mudah-mudahan 2013 ini yang tadi kita sudah aminkan sama-sama, benar-benar kita bisa kembali lagi di sini. Kita bisa bangun bareng-bareng lagi karena ini adalah keluarga, ukhuwah Islamiyah. Jadi kalau kita bilang teman-teman di sana nggak care, bohong. Mereka care sama sekali, mereka sangat cinta sama Fokus. Mereka sangat-sangat aware, mereka peduli. Bahkan setiap kita kumpul yang kita bicarakan bukan produksi saat ini. Yang kita kumpul itu kita bicarakan gimana dulu gitu. Karena memang yang dulu itu yang berkesan. Disinilah yang berkesan. Awalnya di sini gitu. Jadi pada saat kumpul kita nggak pernah bicara, gimana sekarang enggak, gimana dulu kita nikmatnya bersama-sama. Jadi Ali yakin yang jadi misi kita saat ini untuk 2013, insya Allah sahabat-sahabat kita di luar sana pasti ngedukung. Dan nggak ada yang nggak mau pulang kampung kemari untuk membangun kembali Fokus. Itu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang main siapa ya? Kita nggak asing nih Bung, ya Pak Haji ya. Jadi sang sutradara kita duduk di kursi roda, Bung Ali. Bung Ali sendiri ingat nggak? Ini ada dialog nggak sih? Ada dialog nggak Bang? Jangan-jangan nggak ada dialog ini. Ada Bung ya? Ya, oke. Dialog sama Mike Wijaya. Masih ingat Bung dialognya? Dikit gitu. Besok Kayaknya lupa gitu. Kayaknya lupa. Umur segini udah susah suruh ingat lagi. Waktu jadi figuran. Nggak bisa kita ingat sedikit pun ya. Kalau lihat dari videonya sih kayaknya kami itu pasti lagi memberi kekuatan kepada Bung Ali. Kurang lebih gitu. Ini yang jelas kita syutingnya nih di stasiun kereta api. Ya Allah. Depok. Depok ya. Masa ingat Depok. Nah ini. Dia bagian gitu ya. ngangkat koridor dan saya yang bilang sama dia. Iya, bukan yang bilang. Besok syuting jangan telat. Udah lama Capek. Oke, kita lanjut. Kita putar lainnya sebuah kenangan ya, teman-teman masih bisa mengingat Depok. Lanjut. Waduh. Ini Bang Ali bilang preman induk. Panas. Ini penunggu studio Fokus.
Kita tunggu studio fokus ya. Di mana aja kita fokus, Setiap pojok tanya sama dia, ada berapa jinnya dia tahu. Duyung Tenggara. Duyung Tenggara. Oke, kita lanjut. Ya, kita bisa mengingat-ingat diri sendiri nih. Nah, ini. Prahara Batavia. Luar biasa. Ini di silap hijau ya, Ingat? Kembali ya. Hampir setiap pojoknya ingatnya. Ingatan setiap pojok. Ini Meli Zamri gabung sama kita. Jadi Ya, stop dulu. Nah, kalau dulu lihat Ali Jenal begitu tuh. Ya. Ingat nih, adegannya apa? Jalurnya. ini sama Bunda kalau nggak salah pas baru pulang dari nyantri, terus apa namanya komplain karena bapaknya meninggal mau pick rojak ya dulu. Ya, terus komplain dia nggak terima karena jiwanya masih pengen berontak di situ. Ini Bu Adi Irawan, masya Allah, karena setiap malam ngajakin reading sampai pagi. Oh di sini ya? Di sini. Iya masya Allah, kita diketok kamar kita, malu jadinya sama yang senior diajakin reading. Li keluar lu, ngapain lu di atas, lu tidur lu sini, reading sama gua, sampai pagi kita reading. Wah, ini luar biasa sekali kan gitu ya. Itu bedanya dulu ada reading. Sekarang kita sampai di set, skrip belum jadi. Itu masih baru separuh. Iya. Satu lembar. Betul. Bagaimana kita mau main dengan baik, dengan bagus. Kita honor sebulan kemudian baru lagi. Ya. Enggak silat. Next. Iya. Ini Bu Ade ini masih syuting loh sampai saat ini. Ya. Ya, coba cut dulu sini, coba nih, pos dulu nih. Ini sebenarnya kita udah hubungin nih ya, tapi ya itu susah banget kita sampai nyari-nyari ke teman-teman ya. Nur Tompel ya Bu Ali ya, Nur Tompel ya. Kita sampai sekarang sebenarnya pada nanya nih, ini sebenarnya namanya yang Nurnya, yang Tompelnya bagaimana nih? Gitu panggil Nur Tompel, ya. Jadi tolong nanti kalau teman-teman ada yang punya alamat teman lainnya, hubungi kita supaya kita bisa filing lagi. Kalau kita jalan produksi kembali, kita bisa semua kita bisa datangi, kita call kembali. Betul. Ini sayang sekali nih sebetulnya. Oke, lanjut. Ini di Delman ya. Satu. Datang nggak kira-kira di sana? Oh, ke Singapura. Ada duplikat di sini. Soalnya dia lagi diuber-uber sama ABG. Sama ABG yang uber dia, ABG yang stres. Bang, nggak mau ngomong. Apa sih Bang yang dilihat Bang? Di belakang tuh ada cewek cakep. Cewek cakep, bukan Mak Nori di belakang. Mak Nori, luar biasa. Bung, bicara si budak, bolot dipanggilnya kan? Jadi bolot itu di sini ya Bung ya? Lahirnya. Diakui atau tidak diakui, namanya bukan bolot. Saya yang mulain pakai nama dia bolot. Dan kita yang pertama ngajar. Saya bukan kepengen dipuji, tapi saya kepengen lihat orang tahu berterima kasih. Luar biasa, apresiasi buat Mak Nori. Sebab yang namanya terima kasih itu adalah luar biasa. Sebab Nabi Isa, Yesus Kristus, itu menyembuhkan 10 orang buta, tapi cuma 1 orang yang terima kasih, yang 9 lupa. Betul. Ya. Prahara Batavia itu diproduksi 30. Tur Tompel lagi nih ya.
Siapa nih? Wifi kan? Ada orang ini dong. Aduh. Luar biasa. Oke, coba kita stop yang Galak banget sama laki. Lah, laki ya turunin apa nih? Nih Ali nih yang belain terus. Dia galak sama laki bukan cuma di sini. Ini Nur Tompel nih supirnya apa? Delmannya Kusir ya, Bang Bek Rojak tuh suami Evi di sini ya. Jagoan-jagoan kampung. ini dialognya bukan begini nih. Gue udah bilang kemarin jangan bawa tompel, lu bawa lagi tompel. Ya, gitu. Seru ya. Dia pusing nggak bawa tompel ke sini. Ngomong-ngomong, Di sini aja ya. Enggak abang ah, di sana aja. Di sini enak di bawah pohon. Malu kan bang, banyak orang tuh diliatin. Di sini aja deh. Oh gak di sana aja. Di sini aja deh. Oh gak di sana aja. Di sini aja, nyok ayo kita buka sama-sama. Bang di sana aja bang. Oh gak di sini aja. Bang di sana aja bang. Oh gak di sini aja. Dasar orang lelaki memang maunya menangkan diri. Di sini aja deh. Idi di sana aja. Di sini aja ya. Terserah deh si abang ah. Cepet dong ngebuka. Abang entar dulu. Abang udah nggak tahan. Buka ini buka cepet ah. Di apa enaknya bang buka di tempat begini. Di apa enaknya bang buka di tempat begini. Abang udah nggak sabar biar di rumput sama enaknya. Gurih ya? Enak ya bang ya. Apa gue bilang enakan di sini. Itu nggak di bapakon ya. Di sini aja deh. Oh gak di sana aja. Di sini aja deh. Oh gak di sana aja. Di sini aja, nyok ayo kita buka sama-sama. Bang di sana aja bang. Oh gak di sini aja. Di sana aja bang. Oh gak di sini aja. capek sutradara dan produser Islam berani bangsa dan dihancurkan lewat budaya itu gampang. Insya Allah nanti kita akan bisa bangkit kembali. Kita membuat produksi-produksi Islami dengan cara Islami, Islam way. Insya Allah. Kalau sekarang ini orang syuting lalu kemudian dia baru dibayar setelah diputar dan produsernya dapat bayaran. Sekarang insya Allah kalau kita yang bikin, begitu dia bayar, begitu dia selesai kerja, sebelum keringatnya kering kita bayar.
bahwa ide awalnya tuh dari Aisyah. Ini. Lalu kemudian sambil berjalan itu terus kita harus punya sendiri, nggak bisa punya TVRI. Maka kita coba cicil-cicil sedikit-sedikit, akhirnya kita punya jelek-jelek ini studio kita sendiri. Terima kasih. Itu bisa sekarang boleh pernah berada ya untuk mensupport melalui jelek. Oke, mudah-mudahan kita semua juga bisa begitu, saling mensupport sehingga Pak Mel. Pak Mel terakhir tidak ada tuh sudah tidak produksi di sini ya, cukup lama soalnya ya, waktu sakitnya. Ya ikut bebesan kosong juga, lalu kemudian padahal saya persiapkan untuk bebesan kosong yang baru dan dengan baik, bahasa Betawi dengan baik dan sebagainya. Insya Allah jalan dengan baik, amin. Amin. Oke, lanjut. Bang Kuro, nggak banyak juga yang tahu keluarganya waktu sakit atau apa. Dekat sama Kuro? Ada yang dekat nggak dengan Bang Kuro? Bisa cerita kenapa dia sakit? Eki sering diajak show kan? Itu ya. Nggak ada yang mau deketin bagaimana loh. Lanjut. Ini pakai dasi Bang Kuro cuma di sini katanya. Dari Ceko dulu pakai dasi. Ya kan? Bang Kuro itu main di kebebasan kosong jadi tukang sayur dan itu amat populer. Jadi orang lekas sekali kenal dia di mana-mana sebagai tukang sayur. Ya, bayangin 440 episode jadi tukang sayur kayak apa? Dan itu tukang sayur yang beli cuman bininya Nazar Amir. Jadi nggak kemana-mana. Kalau pergi ke Eti Sumiati banyak utangnya. Eti itu jadi anaknya Bu Dore, lalu kemudian dia punya anak dua, Mat Tuyul sama Iyong. Iyong sekarang kondisinya juga sudah tidak melihat. Terakhir ke rumah saya 3 tahun yang lalu itu sudah dituntun sama anak-anakinya. Kalau bisa umpamanya ada di antara kita yang menemukan dia atau gimana, barangkali ada yang bisa kita bantu. Ya, tolong. Ini kalau satu orang berat membantu, barangkali kalau sama-sama patungan kita bisa membantu. Barangkali kita bisa memberikan hidup yang lebih baik. Dia cerita sama saya, selama dia buta dia jadi tukang pijit. Itu tinggal Cikarang katanya waktu itu. Bilangnya mau ngapain mau deket. Tapi yang paling ngeselin itu kalau udah lagi ngomong deket-deket mulut lu bau. Soalnya gitu. Terus kata si itu yang dia itu sejengkal sih dia punya perut dari mulut ke mulut katanya. Terus memang saya rasa maaf ya kalau saya suka pukul, suka siram. Gak apa-apa mak, di rumah itu gak apa-apa. Dia bilang siapa? Itu aja kenangan sama dia. Baik, anaknya baik, nurut, dan dia selalu tidak pernah membantah apa yang diperintahkan sama sutradara atau kita kerjakan. Dia tak pernah bantah. Dia mau orang tuh jungkir balik atau digantung sama sutradara. Ini dia terlalu nggak sakit banget, enggak, memang tuntutan seperti ini. Entar terlalu Bang Ali udah ngomong, dia ngomong makan ini.
Surilang jot-jotan Burung dara burung merpati, burung dara burung merpati, terbang melayang tinggi di awan. Sayang disayang, anak sayang hati-hati zaman sekarang. sayang, aduh sayang, sayang, aduh sayang. Datang jalanan dan kayangan, Surilang jot-jotan pergi ke pasar membeli manggi, pergi ke pasar membeli manggi. Buah manggis enak rasanya. Sayang disayang, carilah pacar yang hitam manis. Aduh sayang, sayang, aduh sayang, sayang, aduh sayang. yang hitam manis susah dapatnya. Surilang jot-jotan Aku